diarahkan untuk publikasi. Nah, ini beberapa contoh misalkan monograf, kemudian jurnal, proceeding, policy brief, policy paper, kemudian naskah akademik. Nah, ini mungkin teman-teman sudah terbiasa untuk melihat itu. Nah, kalau dari scope dari policy paper itu terbagi menjadi dua. Yang pertama policy working paper, itu contohnya adalah naskah kebijakan, monograf kebijakan, laporan kebijakan. Policy working paper ini biasanya panjang sekali. Misalkan yang namanya monograf itu bisa ada apa namanya batasannya. Tapi intinya adalah kalau monograf kebijakan itu dia akan sangat komprehensif, melihat dari banyak dimensi. Bisa lebih dari 60, kemudian lebih lah, biasanya 60 lebih. Laporan kebijakan juga seperti itu. Nah, policy scientific paper yang kedua itu salah satunya adalah policy brief, makalah, artikel kebijakan yang dia itu lebih lebih ringkas begitu. Kalau policy working paper tuh wah kalau kalau kita bisa lihat itu tebalnya banget begitu. Sedangkan kalau policy brief itu lebih lebih ringkas tapi tidak meninggalkan urgensi dari apa yang kita analisis begitu. Dan kemudian salah satu yang menjadi pembeda adalah rekomendasi. Jadi setiap policy brief itu pasti mempunyai rekomendasi, beda dengan tipikal working paper series yang akademik, dia pasti tidak mempunyai rekomendasi. Nah, saya akan mulai dari soal kebijakan publik ya. Jadi saya ambil dari Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik itu adalah anything government choose to do or not to do. Jadi seringkali ini yang banyak dipakai orang untuk mendefinisikan kebijakan publik. Jadi pemerintah punya kewenangan untuk apa namanya melihat ini menjadi masalah dan kemudian dicarikan solving-nya atau kebijakan publiknya atau tidak. Jadi mau melakukan kebijakan publik atau tidak itu menjadi domain pemerintah yang kemudian banyak dimaknai bahwa pemerintah ini yang kemudian punya otoritas terkait kebijakan publik. But policies are more than decision. Jadi tapi kebijakan publik itu tidak lebih dari hanya sekedar memutuskan. Banyak aspek yang kemudian kita seringkali melihat kebijakan publik itu sebagai sebuah stegis atau tahapan-tahapan. Mungkin di teman-teman kebijakan publik akan melihat kebijakan publik ya administratif, melihat bahwa ya setelah kemudian kita lihat misalkan di tampilan selanjutnya, proses kebijakan publik akan dimulai dari 5 circle ini, dari agenda setting, bagaimana mencari masalah, melihat prioritas masalah, kemudian setelah mendapatkan prioritas masalah, kemudian memasuki formulasi kebijakan, diformulasikan kalau ada masalah seperti ini, kemudian ini sudah prioritas, mana formulasi kebijakan yang pas untuk kemudian dicarikan kebijakan publiknya. Kemudian decision making, fase di mana memutuskan mana yang pas, kebijakan yang pas untuk mengurai atau menjadi solving dari sebuah masalah. Nah, kemudian setelah diformulasikan, diputuskan bahwa ini kebijakan yang pas dilakukan di masyarakat, kemudian kita memasuki implementasi. Dari implementasi tentu seringkali apa yang diformulasikan dengan apa yang diimplementasikan seringkali akan sangat berbeda. Nah, di situ kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu policy evaluation. Dari evaluasi kebijakan ini nanti keluar lagi masuk ke agenda setting karena dari evaluasi sebuah kebijakan pasti banyak tidak temunya antara formulasi dengan implementasi. Nah, siklus ini yang seringkali dipakai memahami sebuah kebijakan publik. Cuman kalau kita hanya memahami secara stegis atau tahapan ini saja, itu kita menafikan adanya proses-proses politik, proses-proses yang saya sebut dengan konteks begitu. Nah, ini yang kemudian kalau kita mengimami ini, lima proses ini itu kayak kita itu taklid buta gitu. Kayak kalau kalau Pak Pur itu salah satu dosen saya itu seringkali melihat bahwa kalau melihat kebijakan publik hanya seperti ini tuh ya kayak teknokrat yang hanya ya tukang lah, pokoknya kebijakan publik ya harus siklus ini.
nggak melihat bahwa ada proses-proses lain yang kemudian bisa mewarnai sebuah siklus ini. Jadi jadi seperti itu untuk melihat sebuah policy cycle. Jadi agenda setting itu adalah proses di mana kita mencari masalah, ada masalah di dalam masyarakat, kemudian kita kan banyak ya masalah di masyarakat. Nah, ini kita jadi satu-satu mana ini masalah yang prioritas. Itu kan nanti ada prioritas. Kemudian setelah itu masuk ke formulasi, dicarikan ini solving yang pas untuk masalah ini apa. Itu kan banyak opsi-opsinya. Nah, kemudian dari berapa macam opsi itu kemudian oleh decision maker atau pengambil keputusan mana yang diambil paling pas. Seringkali di titik ini pemerintah cenderung akan banyak mengambil alih proses-proses decision making karena mengandaikan bahwa mereka yang paling tahu proses-proses kebijakan publik. Makanya seringkali teman-teman melihat seringkali misalkan ya mungkin teman-teman pernah lihat misalkan ada bangunan yang baru yang misalkan untuk UMKM, gedung UMKM baru 1 tahun kemudian sudah tidak berfungsi karena ya yang dulunya di pinggir jalan kayak ya saya contohkan seperti ini. Salah satu kebijakannya Jokowi di Solo dulu waktu pemindahan kawasan di pinggiran Solo itu yang orang-orang informal itu kemudian dibikinkan sebuah pasar yang kemudian diinginkan adalah supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Tapi kenyataannya kemudian baru setahun, lebih kurang setahun, kemudian gedung itu tidak berfungsi. Karena apa? Karena ternyata ketika difungsikan gedungnya itu, ternyata mereka pengambil keputusan tidak melihat bahwa ya sekarang misalkan kayak misalkan informal kemudian dikasih gedung bertingkat. Misalkan orang yang mau mau misalkan jual pakaian misalkan, dia harus naik tingkat dulu dan di loker pojok. Biasanya kan kemudian mereka, wah nggak laku begitu. Mengandaikan hal-hal yang itu yang seringkali mereka abai. Jadi kemudian akhirnya kebijakan publik yang diambil seperti memindahkan relokasi ke gedung yang lebih bagus dengan harapan bahwa mereka bisa ditata dan ternyata belum tentu itu akan berjalan dengan optimal karena kenyataannya seperti misalkan ketika si X menempati kios dan seterusnya itu pakai cara diundi lah, sedangkan diundi itu misalkan dia dapat pojok sendiri padahal pakaian. Kalau pojok sendiri di belakang sendiri dia nggak akan bisa dapat akses kepada orang yang jualannya apa ya di pojok sana dan seterusnya. Seringkali proses-proses ini antara formulasi kebijakan dengan implementasi ini seringkali nggak match, nggak nyambung. Nah, seringkali di sini kita bisa kritik antara formulasi dengan implementasi. Ya, dari implementasi ini tanpa harus kita melalui policy evaluation, sebenarnya implementasi ini bisa kita arahkan ke agenda setting kalau kita bisa melakukan yang namanya policy brief. Jadi policy brief ini nanti kita akan bisa memberikan catatan atas kebijakan yang sudah diformulasikan, sudah berjalan, kemudian ternyata ada hal-hal yang kemudian itu tidak bisa tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, kita lanjut ke peta pemikiran analis kebijakan. Nah, di sini ada political driven, ada stakeholder driven, ada policy analyst driven, ada technical driven. Nah, kalau kita melihat kuadran kualitas di sini, berarti mengandaikan bahwa masalah itu sangat konfigurasi konfliknya sangat tinggi. Kemudian di sini orang yang bermain atau yang terlibat dalam dalam penyusunan dari agenda setting sampai seterusnya itu menjadi lebih lebih sedikit. Nah, di sini akan banyak di-drive kebijakan publik dari dimensi politiknya. Kemudian kalau kalau stabil kondisinya, tapi kemudian hanya beberapa orang yang kemudian terlibat, ini menjadi teknokrat driven yang kita bisa lihat teknokrat itu sama seperti apa sih ya, kayak kemudian teman-teman di Bapeda. Nah, itu ya teknokrat driven, mengandaikan bahwa mereka itu yang ahli untuk ya ini masalah kayak gini ya solusinya kayak gini. Padahal mereka mengabaikan bahwa ada stakeholder yang lain yang itu harus kita dengarkan, itu harus kita argumentasinya atau logikanya harus kita dengarkan untuk membuat sebuah formulasi kebijakan yang tadi ketika diimplementasikan itu ya seenggaknya mendekati 100% dari harapan yang
atau menjawab dari formulasi kebijakan di level implementasi. Nah, kemudian untuk policy analysis driven ada di bawah ini dengan catatan bahwa kondisi masalah tersebut cenderung stabil. Kemudian yang terlibat luas, dia melihat bahwa sebuah kebijakan publik itu terlibat banyak hal, banyak aktor, banyak kepentingan. Tapi di sini juga ada kondisi yang stabil. Nah, di sini cenderung policy analysis driven bisa memberikan banyak masukan dan ini menjadi kuadran yang sangat strategis. Kalau kuadran deliberatif ya bagaimana kemudian para pemangku kepentingan ini memformulasikan sebuah kebijakan publik yang yang menjadi solving bersama begitu. Jadi makanya kemudian di sini pendekatannya lebih ke stakeholder driven. Nah, ini yang saya sangat suka sebetulnya dari Analysis of Public Policy Implementation ini saya nukil dari Mary Grindle. Jadi dia melihat bahwa implementasi kebijakan itu bukan hanya kemudian antara formulasi kebijakan yang kita sebut dengan content of policy ini itu kemudian bisa tercapai di level implementasi. Dia melihat bahwa content of policy atau substansi dari polisi itu akan menjadi percuma ketika kita tidak melihat konteks implementasi. Makanya dia menyeimbangkan bahwa ketika kita melakukan implementasi kita harus melihat konten polisinya dengan konteks implementasi. Kalau kita konten polisinya tidak pas dengan konteksnya, yang terjadi adalah implementasi yang kita lakukan akan gagal. Makanya kemudian dia melihat bahwa implementasi activity itu dipengaruhi oleh content of policy dan context of implementasi. Ini yang seringkali juga diabaikan oleh para pemangku kepentingan atau decision making. Melihat konteks. Seringkali mereka hanya karena teknokrat ya, dia akan melihat bahwa content of policy itu yang justru penting, substansinya itu penting, tapi tidak melihat konteks. Konteks itu bisa ada relasi kuasa, ada kepentingan yang bermain, ada aktor strategis yang terlibat, kemudian karakter rejimnya seperti apa, kemudian responsivitasnya seperti apa. Nah, seringkali itu yang kemudian diabaikan. Ketika content of policy dan context of policy ini bisa diidentifikasi, nah nanti akan menghasilkan outcome. Outcome ini yang kemudian ketika kita anggap sukses ya berarti outcome ini bisa menjawab dari policy goal yang dirumuskan begitu. Melihat bahwa dari policy goal yang sudah disusun kemudian outcome-nya apakah kalau itu cocok berarti kemudian kita bisa katakan bahwa implementasi kebijakan publik tersebut dapat dikatakan berhasil. Nah, ini seringkali saya bagi dua, seringkali orang hanya memaknai bahwa proses analisis kebijakan itu ya proses yang objektif atau subjektif. Nah, kalau objektif itu ya seperti halnya kita melihat sesuatu yang objektif. Nah, objektif itu dari mana ya? Kalau kita misalkan orang dari luar, polisi analis yang objektif ya melihat bahwa kebijakan ini ya ada kurangnya, ada ketidaksinkronannya dan seterusnya. Tapi sedangkan kalau analisis kebijakan sebagai kegiatan yang subjektif ini ya para pemangku kepentingan sendiri. Jangan salah bahwa para pemangku kepentingan teknokrat-teknokrat ini juga melakukan analisis kebijakan. Misalkan implementasi kebijakannya ini kok jadinya seperti ini. Mereka juga melakukan analisis tersebut, tapi itu ya subjektif. Mereka kan tidak melihat bahwa itu berhasil kok dengan indikator yang sudah mereka bikin. Tapi akan berbeda dengan teman-teman yang akan ciri analisis yang melihat sesuatu dari objektif itu enggak bisa kita katakan berhasil kok kebijakan publiknya. Ini dua hal yang berbeda. Ini kalau dalam teori analisis kebijakan sebagai kegiatan objektif ini disebut sebagai analisis terhadap kebijakan. Nah, di sini kita akan bisa menganalisis banyak hal terkait kebijakan dengan standar kebijakan yang ketat. Sedangkan biasanya di sini karena relatif subjektif ini analisis untuk kebijakan. Jadi dia akan cenderung tidak terlalu ketat dari ada subjektivitas melihat kebijakan yang dibuat ya ini cenderung berhasil meskipun begini-begini. Nah, ini perbedaannya. Tipikal analisnya berbeda, perannya berbeda dan seterusnya.
Nah, dimensi kebijakan publik itu paling tidak bisa digambarkan dari substansinya, prosesnya, konteksnya. Makanya memahami kebijakan publik itu kita tidak bisa hanya berbicara soal substansinya. Substansi dari misalkan kalau kita dari cenderung melihat substansi, ya kita akan melihat ini ada akar masalah. Akar masalah ini yang harus dicapai. Kalau akar masalah ini bisa diselesaikan, ya sudah selesai begitu. Kalau kita lebih cenderung ke proses, kita melihat bahwa ya tadi kebijakan publik ya dari agenda setting, formulasi, sampai monitoring dan seterusnya. Itu melihat bahwa kebijakan publik sebagai proses. Nah, kalau konteks dia akan melihat kebijakan publik itu tidak hanya soal proses, tidak hanya soal substansi, tapi ada konteks yang membuat kebijakan ini bisa berjalan optimal atau tidak. Makanya kalau kita mau mengkritisi kebijakan publik, kita harus melihat dari substansinya, apakah konten dari kebijakan publik itu pas, sesuai atau tidak dan seterusnya. Prosesnya seperti apa? Nah, ini juga penting kita melihat proses dari kebijakan publik. Konteksnya juga ada di situ pasti, ada relasi kuasanya, ada kepentingan yang terlibat, ada benturan kepentingan dan seterusnya. Ini yang harus kita bisa analisis, kita bisa bedah dengan secara objektif sehingga kita bisa memberikan analisis yang komprehensif, memberikan rekomendasi yang komprehensif. Nah, beranjak ke policy brief. Kalau policy brief itu apa? Saya tidak bisa mendefinisikan dalam satu kalimat, tapi kurang lebihnya ada 4 sih, 4 atau mungkin beberapa. Yang pertama, policy brief itu adalah dokumen ringkas. Dia mandiri, berdiri sendiri. Jadi dokumennya sangat ringkas. Yang kedua, dia fokus pada isu tertentu. Nah, kemarin saya sempat berbicara dengan Mas Direktur terkait salah satu targetnya adalah membuat atau menyusun policy brief tentang undang-undang desa. Nah, saya kemarin kan bicara sama Mas Direktur itu begini, undang-undang desa itu kan luas, Mas. Dan kan kita menurut saya kalau kita mau bikin policy brief, kita fokus aja di mananya begitu. Yang itu menjadi catatan kebijakan kita. Misalkan waktu diskusi internal Fitra Jawa Tengah kemarin dengan beberapa teman itu kan misalkan soal aspek demokrasinya seperti itu misalkan PPD-nya kemudian atau BUMDes-nya dan seterusnya. Kita hanya fokus. Kalau kita mau bikin policy brief, ya kita fokus pada satu isu tertentu itu. Jadi nggak usah kemudian mau ngambil banyak satu, tapi kemudian itu bisa kita elaborasi, kita analis secara dalam, kita tahu akar masalahnya, kita bisa memberikan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti. Kemudian dokumen policy brief itu memaparkan alasan rasional begitu di tataran perdebatan kebijakan, memaparkan alasan rasional alternatif. Kita memberikan alternatif kebijakan begitu. Kemudian dokumen policy brief mempresentasikan hasil dari telaah kajian sebuah kebijakan yang ditujukan untuk pembaca umum. Nah, ini juga yang harus digarisbawahi adalah policy brief ini tidak hanya dibaca oleh para pemangku kepentingan atau para decision maker saja, tetapi juga dibaca oleh khalayak umum. Nah, yang menjadi penting di sini adalah policy brief itu harus membahasakannya, mencari diksi kata yang pas, yang tidak terlalu daki-daki begitu atau tidak terlalu akademis banget, tapi juga tidak terlalu bawah banget. Karena policy brief ini juga bukan koran yang semua orang itu bisa memahaminya, tapi paling tidak ada di level menengah. Jadi tidak daki-daki juga tidak di level bahasa koran Tidak gitu. provokatif. Nah, dan yang pasti adalah ya begitulah, provokatif boleh, Mas. Ya nanti yang penting nanti bisa dibedakan, mana yang itu fakta, mana yang kemudian opini. Seringkali kan mungkin jadi Iya, betul. kadang rancu. Itu yang kemudian, wah dimasukkan saja. Nah itu yang harus kita batasi, mana yang itu fakta dan mana yang itu opini. Kemudian selanjutnya adalah dokumen policy brief adalah ini, poin pentingnya adalah
ada masukan atau rekomendasi. Itu berbeda dengan academic paper, monograf atau tesis, disertasi semuanya hampir semuanya tidak ada rekomendasi. Kalau policy paper biasanya pasti ada rekomendasi. Nah, termasuk ini juga kritik sih, biasanya kan, teman-teman, di tempat saya begitu, adik-adik kelas biasanya kan bikin skripsi itu yang kebijakan tuh pasti, rekomendasi. Padahal menurut saya, ya belum tataran sampai, bikin rekomendasi, karena kalau dirimu sudah membuat rekomendasi berarti kamu sudah sangat, expertise banget begitu, mengandaikan bahwa kan seringkali namanya, seseorang bikin, kajian ilmiah gitu kan, wah seolah banyak, wah ini kurangnya ini, it's okay, nggak apa-apa. Tapi menurutku untuk memberikan rekomendasi itu belum belum pada tempatnya, belum pas begitu, karena itu lebih lebih pada academic paper, gitu. Kemudian, nah, policy brief itu salah satu poin pentingnya adalah evidence base, berasal dari temuan-temuan lapangan, dari masukan sehingga ini bisa jadi masukan kebijakan. Seringkali, kalau kita memberikan masukan tidak ada evidence base-nya, tidak ada temuan-temuan di lapangan, itu kemudian mau kepentingan itu tidak terlalu yakin. Tapi kalau ini sebuah kajian yang itu evidence base, itu akan mungkin sangat didengarkan oleh para pemangku kepentingan. Makanya policy brief itu menjadi sangat strategis. Sekaligus menjembatani antara komunitas peneliti dengan pengambil kebijakan. Nah ini, saya mengambil dari surveinya Audisi DevNet bahwa 79 responden menempatkan policy brief sebagai alat komunikasi yang bermanfaat. Nah, kemudian 50% decision maker dan 65% researcher atau peneliti menganggap bahwa diseminasi temuan riset untuk pengambilan keputusan ini masih kurang. Makanya ini menjadi penting. Apalagi di Indonesia itu melihat temuan, data dan seterusnya itu masih masih ini ya masih minim gitu ya. Nah makanya ini menjadi penting untuk dalam policy brief kita tetap memasukkan fakta, memasukkan data yang real di lapangan begitu. Karena ini evidence base-nya adalah dari temuan-temuan tersebut. Nah, ini sebuah gambar yang saya pikir ini bisa bisa membantu teman-teman melihat policy brief itu seperti apa sih. Nah, biasanya para pemangku kepentingan, ya pemerintah dan seterusnya itu kalau kita pakai policy paper kan tebel-tebel, banyak. Mereka itu pasti cuman pengen apa sih yang ingin disampaikan begitu. Nah, disitulah policy brief menjadi penting. Nggak mungkin misalkan Ndoro Ganjar itu kemudian misalkan, "Pak Ganjar ini kita punya kertas kebijakan nih, ini. Kan banyak banget, dia pasti juga nggak akan baca, pasti kan, "Apa sih sing kok pengen ke kebijakanku sing salah apa? Mana, salahnya, temuannya kayak gimana, rekomendasinya apa?" Sudah, dia lebih suka yang ringkas. Kan nggak mungkin juga Pak Jokowi kemudian baca begitu banyak dan seterusnya, pasti mereka akan lihat apa sih, temuan lapangannya, persoalannya kok masih masih ada persoalan dari kebijakan ini apa, kemudian rekomendasi apa. Jadi lebih ringkas dan langsung carane kalau orang pacaran tuh langsung kena hatinya begitulah kurang lebihnya. Nah, lanjut ke framework-nya, jadi di sini policy brief, policy memo, policy paper. Nah, policy community ini stakeholder dari kebijakan, kemudian ada policy making proses. Nah, ini kemudian kalau kalau apa namanya ini ada public policy. Nah, dari ini kan kemudian ada sebuah public policy dari policy community atau stakeholder itu memberikan catatan dari public policy ini. Bisa masih di tahap formulasi maupun di tahap implementasi. Nah, ini dari policy making proses juga bisa melakukan yang namanya policy brief, policy memo maupun policy paper. Nanti akan saya jelaskan bedanya policy brief dengan policy memo dan policy paper. Nah, kemudian dari catatan ini kemudian akan disampaikan kepada polisi audien di sini bisa government, bisa kemudian public policy analyst, kemudian baru dari polisi audien ini diturunkan ke polisi resipien atau yang penerima kebijakan, biasanya warga yang terdampak. Nah, ini yang membedakan tadi ya, yang ini kaitannya dengan yang ini. Nah, analisis kebijakan sebagai kegiatan yang objektif dengan analisis kebijakan yang sebagai kegiatan subjektif.
Ini bedanya, hasilnya kalau yang di sebuah memo dia akan jadi dia teknokrat yang kemudian melakukan analisis atau implementasi kebijakan untuk mereka sendiri. Dia fokusnya ke internal. Begitu, sasarannya terbatas, dia akan banyak perspektif, menyajikan ragam solusi. Jadi kalau ini nggak bisa, berarti opsinya ini. Kemudian ini demand driven, adanya permintaan dari karena proses polisi itu kan pasti akan tetap melalui tahap yang namanya monitoring dan evaluasi. Nah, ini policy brief sebagai memo atau sering disebut dengan policy memo. Kemudian di sini ada policy brief sebagai publikasi yang tadi juga saya share bahwa masyarakat umum juga bisa membaca ini. Dia fokus ke eksternal begitu, dari orang di luar pemerintah atau yang membuat kebijakan, dan dia fokusnya juga keluar untuk mempengaruhi warga bahwa ini loh kebijakan yang salah, temuan-temuannya seperti ini gini-gini. Ini supply driven, sebuah tawaran begitu, tawaran dari pihak eksternal kepada internal, dalam hal ini pemerintah, sasarannya luas. Nah, ini fokus pada kajian untuk membuat argumen. Nah, dia mengambil sedikit poin pentingnya, tapi itu bisa elaboratif, bisa mendalam begitu, dan bisa mencari akar dari kenapa implementasi kebijakan ini tidak sesuai dengan formulasinya misalkan. Kemudian yang terakhir adalah dia menyajikan rekomendasi yang kuat, jelas, dan menyeluruh atau holistik. Jadi dia akan menyajikan rekomendasi sebaiknya begini, begini, begini. Biasanya policy brief itu yang menulis biasanya peneliti, lembaga riset, lembaga think tank, NGO, jaringan koalisi, institusi pemerintah, institusi advokasi. Pembacanya bisa non akademik, non spesialis, dalam hal ini maksudnya enggak orang yang harus punya pendidikan akademis tinggi, yang pendidikan menengah pun bisa membacanya. Kemudian dibaca oleh decision maker, pengambil keputusan, ataupun pemangku kepentingan, praktisi pembangunan, dan masyarakat. Jadi ini menjadi penting bahwa biasanya memang lembaga-lembaga atau institusi seperti kampus, kemudian NGO seperti Fitra, CSO, LSM, dan seterusnya, koalisi bahkan juga ini yang seringkali menulis policy brief. Nah, kalau sepengetahuan saya, struktur policy brief itu seperti ini. Ada judulnya, ada ringkasan eksekutif, konteks dan urgensi masalah, kritik terhadap pilihan kebijakan. Di sini dia akan melakukan analisis dan menambahkan temuan-temuan lapangan seperti apa. Kemudian ini yang sangat penting, ada rekomendasi kebijakan, appendix di sini adalah lampiran, dan kemudian referensi. Ini biasanya yang sering dipakai oleh banyak institusi ketika menyusun policy brief. Nah, proporsinya ringkasan eksekutif itu biasanya kurang lebih 10%, nggak usah banyak-banyak. Dia kan ini kalau saya biasanya lebih di akhir saja, karena ini ringkasan eksekutif itu akan meringkas dari pengantar kita sampai ke rekomendasi. Nah, kurang lebihnya 10%, ini di akhir saja begitu kalau menulisnya. Pengantarnya sekitar 10-15%. Ini tadi kalau pengantar itu lebih enak itu untuk mendudukkan masalahnya, konteks masalahnya apa, urgensinya kenapa kita mengangkat masalah ini apa. Nah, itu dimulai dari di pengantar ini. Kemudian metodologinya itu sebenarnya metodologi itu tidak tersirat ya teman-teman. Jadi metodologi dengan metode penelitian itu jelas berbeda. Di metodologi itu sebetulnya adalah bagaimana kita praktik berilmu, dalam artian tidak harus terstate bahwa saya menggunakan metodologi ini. Misalkan saya contohkan kayak gini. Misalkan soal kita lebih fokus, misalkan tadi saya share salah satu policy brief tentang soal ekologi misalkan. Dia tidak akan melihat bahwa harus tak statekan ekologi itu, tidak, tapi kita bisa membaca dari dia memprolognya bahwa misalkan kebijakan pertambangan itu tidak ramah terhadap lingkungan dan seterusnya. Itu kan kita bisa lihat bahwa ini si penulisnya dia punya cara pandang ekologi. Nah, metodologi di sini di situ bagaimana. Nanti kemudian dari metodologi ini, metodologi itu include dengan metode penelitian. Jadi nanti ditambahkan ini
policy brief ini dilakukan misalkan dengan survei untuk mendapatkan data atau misalkan studi pustaka dan seterusnya. Itu paling tidak itu kemudian bisa dimasukkan dalam metodologi. Tapi tidak banyak juga yang kemudian apa namanya menyampaikan metodologi dalam beberapa policy brief-nya. Kemudian hasil temuan, nah, dan kesimpulan di sini, implikasi dan rekomendasi 25% ini yang poin pentingnya. Yang terakhir adalah referensi. Jadi seringkali ini referensi dianggap remeh ya, tapi itu penting karena ini yang namanya working paper pun itu tetap kita harus merujuk pada referensi. Jadi referensi yang benar, tidak kemudian asal comot sana, comot sini, tapi kita tetap karena ini tetap ada apa risetnya, ada kajiannya. Jadi kita harus taat terhadap apa referensi begitu. Nah, seringkali yang sering dilakukan kalau saya lebih ke ringkasan eksekutif, nanti pengantar, kemudian hasil temuan kesimpulan, kemudian implementasi dan rekomendasi baru referensi. Metodologi kalau dimasukkan sangat bagus sih menurut saya. Jadi kita tahu apa metodologinya seperti apa. Metodologi yang saya sampaikan tadi tidak harus kemudian terset, tapi kalau metodenya paling tidak terset apakah ini naratif deskriptif, studi pustaka dan seterusnya. Nah, policy brief yang baik itu terdiri dari 2, 4, atau maksimal 8 halaman dengan kurang lebihnya 1.200 kata, 2.200 kata sampai maksimal 4.000 kata. Nah, kita masuk ke outline policy brief. Nah, ini kalau saya ini paling enggak membantu ya untuk teman-teman bagaimana melakukan policy brief. Paling enggak kita mulai dari judul. Judulnya yang kuat, yang apa ya, kita ingin menyampaikan pesan apa sih dari judul ini. Ini harus kuat dan kemudian menarik orang untuk membacanya. Kemudian selanjutnya siapa yang menulis policy brief ini. Bisa kalau memang itu dilakukan oleh beberapa orang ditulis saja di bawahnya misalkan ini siapa, siapa reviewernya siapa, di poin belakang sendiri institusinya apa begitu. Kemudian ringkasan eksekutifnya ini masih ya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah problem statement. Ini penting sih menurut saya problem statement-nya apa. Ini seperti halnya di naskah naskah academic paper, kita kelihatannya sepele ya ngomongin problem statement, tapi ini menjadi penting karena kalau kita tidak bisa mengambil apa problem statement apa sih yang kita ambil, ini menjadi bermasalah juga kalau kita membangun argumen sampai rekomendasinya. Jadi kita harus melihat problem statement-nya seperti apa, rumusan masalahnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian kita carikan apa namanya metodologinya. Ini dengan apa begitu. Kemudian masuk ke latar belakang, situasi dan kondisi kebijakan existing, misalkan tadi ada kebijakan ini, kemudian apa namanya, ini penting untuk kemudian sebenarnya kebijakan ini penting, tapi kenyataannya ada banyak problem di lapangan dan seterusnya. Kemudian lanjutannya adalah opsi kebijakan yang diusulkan, di sini kita bisa masukkan temuan-temuan, kelebihan dan kekurangan setiap kebijakan yang diusulkan, rekomendasi sampai referensi. Nah, ada 2 cara sih sebenarnya untuk bagaimana sih Mas untuk misalkan kita bikin policy brief dari sebuah outline, ya bisa melakukan kalau outline itu kan membantu ya, tinggal nanti masukkan data ini, nanti masukkan di sini di sini di sini. Tinggal tinggal apa ya, membreakdown, menurunkan. Ada juga dengan cara yang kedua adalah misalkan kita nggak pakai outline yang seperti ini dulu misalkan, dari data, ya sudah nanti data mana kita kita kodifikasi ini data ini, data ini, data ini, baru kemudian dari data itu kita tarik, kita jelentrehkan menjadi sebuah outline. Dari ini sebenarnya kan hampir sama ya di semua penulisan paper itu kan seperti itu ya. Dari outline dulu, baru kita cari, oh ini bisa cari datanya soal ini, atau bisa dari data yang kemudian kita baru jelentrehkan ke outline begitu. Ada 2 cara, tinggal bagaimana sih atau jenengan lebih suka yang seperti apa caranya seperti itu. Nah, ini desain policy brief ini juga penting juga, judul, lead, headings begitu, judulnya harus ya membuat orang itu untuk merasa ingin membaca, begitu lead-nya juga, heading-nya. Ada foto bagus sekali, ada tabel grafik bagus sekali, text box juga penting, atau ini semacam apa ya, ya kayak kutipan sidebar itu kan dia ada di samping tapi
itu menjadi penting orang melihat, oh ini ya, misalkan kutipannya, orang yang misalkan ada sebuah kebijakan yang kemudian itu, bias gender atau tidak responsif gender misalkan, itu kutipannya seorang, yang jadi warga terdampak, kemudian itu bisa kita, kutip, kita taruh di samping begitu. Itu bisa kelihatan di, apa namanya, policy paper yang tak kirim yang dari Prakarsa, yang bikinannya Prakarsa kalau nggak salah. Kemudian grafiknya harus ringkas, jelas, mudah dipahami, sederhana. Nah, selain sederhana, simplify complex data. Jadi seringkali ini ini juga, problem, ini sih agak serius juga sih. Maksud saya begini, seringkali kita itu, ingin memasukkan banyak data. Wah, temuannya banyak, sedangkan policy brief itu mempunyai ruang yang terbatas. Nah, kita harus, pintar-pintar untuk mana ya data yang itu kuat dan itu sebenarnya sudah bisa, apa namanya, berbicara begitu data tanpa harus kita memasukkan semua datanya. Tapi seringkali orang kan kemudian, ini dimasukkan. Nah, itu menjadi kurang ini, semakin ringkas policy brief itu semakin bagus karena apa, langsung ke, "Oh ini loh, eee, persoalannya seperti ini loh, ini yang harus dijawab oleh kebijakannya loh, ini loh opsi kebijakan yang bisa diambil, ini rekomendasinya," dan seterusnya. Tapi seringkali orang tidak bisa menyederhanakan data yang kompleks seperti itu. Nah, highlight poin-poin penting ya seperti tadi, misalkan dengan kutipan, dengan apa, sidebar atau di box di samping dan seterusnya. Nah, modeling policy brief. Teman-teman, diriku udah share beberapa, nanti kalau memang ada yang belum dapat, nanti tak share lagi. Di situ saya kalau tidak salah share 5 policy brief dengan varian yang berbeda-beda, dengan institusi yang berbeda-beda. Diriku sengaja share itu supaya kemudian teman-teman itu tidak ketika hanya saya share satu policy brief, nanti saya takutnya itu taklid buta, wis policy brief ya seperti ini. Karena Mas Yoga misalnya ngirimnya policy brief ini ya ini policy brief, atau yang disampaikan Mas Yoga ini, ya ini policy brief harus ada ini-ininya. Padahal yang terpenting dari policy brief itu adalah, apa namanya, satu, di sini. Nah, isu kebijakannya apa, itu harus harus kita pilih dari awal, isu kebijakannya apa. Kemudian konteks dan urgensi kita dudukkan, konteks permasalahan dari kebijakan itu, implementasinya gagalnya itu kenapa, konteksnya kenapa, urgensi kenapa ini kemudian penting untuk kemudian direformulasi kebijakannya itu untuk apa. Nah, yang selanjutnya adalah temuan dan analisis. Dari ini kemudian kita punya temuan-temuan di lapangan, kenapa ini gagal, harusnya seperti apa kebijakan publiknya, implementasinya, implementatornya harus seperti apa. Kita ada temuan, ada analisis, kesimpulan dan rekomendasi. Kalau saya seperti itu, soal kemudian teknisnya ada ringkasan eksekutif dan seterusnya, nek tak pikir itu tinggal modelingnya seperti apa. Seperti halnya governance ya, kalau teman-teman sering mendengar governance itu kan seringkali ada 3 dimensi bahwa governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang pemerintah, private, kemudian civil society dan itu harus berimbang. Tapi tetap dalam, namanya relasi itu kan tetap ada yang dia akan cenderung dominan, entah itu state based, nah apa dalam ketiganya itu, state atau negara yang lebih dominan, ataukah privat yang dominan, ataukah, eee, civil society yang dominan. Nah, itu yang namanya kalau saya sebut dengan modeling. Nah, policy brief juga seperti itu, tapi paling tidak policy brief ini ya tadi itu, dari isu kebijakannya apa yang diambil itu harus kita clear di situ. Kemudian ringkas isu kebijakannya apa, konteksnya kita dudukkan, urgensinya, temuan analisis kesimpulan dan rekomendasi. Nah, supaya kemudian teman-teman nanti bisa dibaca, paling rata-rata semuanya yang saya share itu pasti akan 5 ini akan ada di situ. Nah, kemudian, nah policy brief yang efektif seperti apa? Satu, argumentasinya persuasif, bisa mengajak begitu Pak. Ini kita akui bersama bahwa ini kebijakan ini apa namanya ada yang salah. Ini harusnya dibenahi seperti ini. Sekali lagi argumentasinya persuasif tanpa menggurui ya, kemudian seolah-olah bahwa ini pemerintah nggak becus dan seterusnya. Karena ini kita ingin mengubah kebijakan. Karena sekali lagi tadi makanya saya nukil dari Thomas Day, public policy itu adalah government choose to do or not choose to do gitu. Yo nek pemerintahnya ngambek yo repot kita kalau mau
ubah kebijakan begitu. Karena ya kalau dia wis ngambek, "Wah iki urusanku kok, kebijakan publik iki domainku kok, aku moho nek kowe meh piye?" Seperti itu kan repot juga. Padahal kita punya target bahwa ini ada kebijakannya salah, ayo kita benahi, kita punya catatan seperti ini. Otoritas di sini adalah siapa yang melakukan, policy brief ini. Semakin kompeten itu semakin akan banyak didengar begitu. Nah, ini berdasarkan bukti atau evidence. Konteks kebijakannya, spesifikasi konteks audiensnya seperti apa. Ini yang jadi audiensnya itu siapa saja. Ini harus kita lihat. Rekomendasi apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak. Ini juga penting. Jangan bikin rekomendasi itu yo ndaki ndaki dan angel gitu loh. Nah, padahal kita punya target bahwa kebijakan publik ini harus bisa diubah karena ada sesuatu yang salah. Nah, di sini makanya kalau kita mau menulis atau menyusun rekomendasi ya yang bisa ditindaklanjuti gitu, bukan yang sangat susah begitu. Kemudian ada engagement, presentasi opini yang berdasarkan bukti dan temuan. Lagi bukti dan temuan ya teman-teman. Jadi kita tidak asal kemudian menulis begitu. Base-nya adalah kita punya temuan. Kemudian bahasa dan tulisan yang mudah dipahami. Seringkali ini yang ya karena biasanya teman-teman yang akademik masih ke bawah ya, biasanya bahasanya masih sangat akademik dan kurang bisa membumi begitu. Yang terakhir adalah desain ini di engagement dengan pembaca yang bagus begitu. Nah, tantangan policy brief kalau menurut saya dan saya masih merasakan sih, tapi nggak tahu teman-teman kalau sudah pernah menulis. Yang pertama adalah mensintesakan substansi, ringkasan, dan rekomendasi. Nah, ini yang agak repot juga ini substansinya apa, ringkasannya seperti apa, rekomendasi ini ketiganya maksudnya adalah bisa terhubung begitu loh. Substansi dari apa yang ingin kita sampaikan, kemudian dari ringkasan eksekutifnya sampai rekomendasi ini bisa terhubung satu begitu, utuh begitu. Ini yang masih kadang saya masih merasa ada tantangan di sini, nggak gampang begitu untuk mensintesakan substansi, ringkasan, dan rekomendasi. Kemudian yang kedua, membangun argumentasi. Ini juga nggak gampang. Seringkali jujur saja saya masih sering argumentasi saya ketika menulis itu masih kadang sok loncat-loncat. Kenapa saya tahu itu? Karena ketika saya menulis kemudian saya share, ini piye? Wah, ini masih loncat-loncat, mosok habis ini logikamu kok ke sini, nggak masuk ini. Itu masih makanya kemudian dalam penulisan policy brief, diskusi dengan teman, tim itu menjadi penting. Karena ini sekali lagi policy brief bukan bukan yo kok gawe terus rampung enggak, itu tetap harus ada diskusi karena untuk menajamkan begitu, temuan-temuan bisa ditajamkan, argumentasi bisa ditajamkan, sampai kemudian rekomendasi itu bisa menjadi ditajamkan. Atau tanpa itu kita pasti akan melihat bahwa tadi kita terjebak pada subjektivitas, kita, "Oh, udah keren kok ini," padahal belum tentu begitu. Mempresentasikan gagasan ini juga masih masih menjadi tantangan juga untuk menulis policy brief. Dan yang keempat, ini masih cukup sering saya alami adalah membahasakan bahasa secara sederhana dan populer. Sekali lagi target policy brief ini sekali lagi para pemangku kepentingan atau para pengambil keputusan itu belum tentu punya pemahaman yang komprehensif ya. Karena seringkali kita lihat di tingkatan government atau pemerintah pemangku kepentingan bisa jadi dia tidak punya basic kebijakan publik, tidak begitu paham terkait peta masalah dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa membahasakan tanpa kita secara sederhana, tanpa kita kehilangan esensinya begitu. Supaya kemudian orang yang membaca ini, terutama pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan itu menjadi paham, oh ini toh problem yang belum bisa diselesaikan oleh kebijakan kemarin yang dipilih, yang kita bikin tuh ini toh. Nah, itu yang juga masih jadi tantangan sebenarnya. Ini menurut saya. Nah, ini menjadi awal diskusi kita. Jadi tadi sudah saya share sekitar 5 policy brief. Nanti mungkin bisa dibaca, kemudian coba di rumah nanti dibaca dan kemudian coba dijawab beberapa pertanyaan ini. Apa isu yang diungkap dalam policy brief tersebut? Mengapa isu tersebut diungkap dalam policy brief? Mengapa apa urgensinya dari mengangkat itu? Kemudian rekomendasinya apa? Temukan contoh fakta data
dan bukti yang membenarkan atau memperkuat rekomendasi tersebut. Kenapa saya share banyak supaya kemudian teman-teman membaca dan tahu modeling yang pas saya itu nulis policy brief itu seperti apa, yang mana sih yang pasnya buat saya kemudian. Nah ini nih menjadi penting bahwa ini harus paling enggak kalau teman-teman bisa apa ya melakukan menjawab pertanyaan ini paling enggak teman-teman sudah oke lah untuk kemudian memulai proses apa namanya menyusun policy brief. Yang pasti teman-teman harus terbiasa dulu membacanya, kemudian terbiasa untuk coba menyusun. Kita proses bareng-bareng. Nah kemudian nanti stylenya akan kelihatan. Nah, sekali lagi nanti teman-teman silakan kembangkan modelingnya seperti masing-masing dari stylenya kayaknya saya lebih proper, kayaknya lebih ke sini deh. Nah, dari yang saya share tadi, saya kalau melihat dari struktur paling proper ya dari policy brief yang pertama yang dikeluarkan oleh PWYP itu menurut saya sangat komprehensif, ada metodologinya juga, metodenya juga begitu, dan sangat komprehensif dan cukup ringkas begitu. Ada yang kemudian misalkan dari kemarin yang dari Visipol UGM misalkan yang policy brief kedua, dia sangat ringkas, langsung apa namanya ringkasan eksekutifnya, kemudian dia mendudukan problemnya itu di mana, kemudian apa rekomendasinya begitu. Nah, kalau teman-teman mungkin belum terbiasa yang kedua itu dia memakai metodologi atau pendekatan new institutionalism. Nah, seperti itu. Nah, itu ke metodologi biasanya seringkali harus kita kita gali sih, nggak bisa tertulis secara itu sih. Tapi kurang lebihnya dia mulai dari ringkasan eksekutif, mendudukan problemnya, urgensinya apa, problemnya di mana, ini temuannya seperti ini, sampai ke rekomendasi. Nanti kalau yang terakhir, yang keenam, kalau nggak salah itu policy brief tentang dari jaringan apa namanya jaringan masyarakat sipil. Di situ dia dari seingat saya enggak tahu ringkasan eksekutifnya ada enggak atau enggak, kayaknya enggak ada deh. Dia langsung mendudukkan latar belakang, mendudukkan problemnya apa, temuannya apa, langsung rekomendasi. Enggak apa-apa begitu. Nah, saya berharap dengan melihat banyak itu kemudian teman-teman, oh ini toh yang pasti dalam policy brief ada itu ini. Ini sunnah begitu. Ini yang paling ada itu paling enggak dari mendudukan problem masalahnya, kemudian kita melakukan analisis, kita temukan data lapangan dan seterusnya, kemudian ada kesimpulannya, ada rekomendasi. Nah, paling enggak ada elemen wajibnya, nah, ada yang sunnah begitu. Jadi masing-masing institusi juga punya style sendiri sih. Jadi antara akademisi maupun apa namanya NGO juga akan berbeda. Saya pikir begitu Mas Niam dan teman-teman, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi aja ya, lebih enak begitu. Matur suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoga. Ini Mas Direktur sudah hadir lagi belum? Mungkin ini jam sudah menunjukkan 21.30. Jadi ini juga sekalian biar teman-teman ya. Salah satu tips untuk melakukan fasilitasi baik online maupun offline, daring luring adalah selalu mengingatkan tentang waktu agar peserta itu tidak gelisah. Itu mungkin pertama kita sepakati dulu. Ini sudah jam 9:30, teman-teman bisa ngobrol sampai kapan misalnya, atau setidaknya kita sepakati dulu kita akan selesai jam 10 dulu misal. Berbon. Nanti setelah jam 10 kita sepakati lagi mau cukup atau gimana. Ya, sepakat Mas Niam. Itu ya. Sepakat ditawarkan. Ya. Gitu ya. Jadi kita diskusi 30 menit ke depan. Setelah itu kita tanya lagi, kita sepakati lagi. Kalau memang masih bisa lanjut ya lanjut. Kalau cukup ya sudah cukup. Itu oke ya. Iki nek carane oke,
teman-teman bisa pakai raise hand atau bisa atau cukup di chat, tapi jangan cuma diem. Itu sama kayak ngobrol sama tembok nanti saya. Oke, Oke, Mas Mas Niam, ya. Oh, Yuk, oke. siap. Yang penting tetap happy. Oke, saya Happy. buka. Oke, silahkan teman-teman kalau mau ada respon, pertanyaan atau apalah gitu. Saya buka dulu. Halo Mas Niam. Halo, ya. Monggo Mas Iqlil, Mas Direktur. Hilang meneh. Halo. Halo. Ya. Monggo Mas Direktur. Sebelum ngapunten sedanten nggih. Sebelum ini ada banyak hal yang dipertanyakan. Jadi begini, saya kemarin kan cerita sama Mas Yoga tentang ini sebenarnya. Jadi harapannya kan setelah ada training ini kan teman-teman nanti kemudian langsung mempraktekkannya kan begitu. Nah, walaupun secara durasi itu mintanya Seknas harus diselesaikan di akhir bulan ini, di Januari ini, pelaporan dan lain sebagainya. Nah, maka paling tidak kita sendiri itu ada semacam target waktu tersendiri. Oke. Jadi begini, pasca kemudian ada training ini, nanti teman-teman kemudian langsung mempraktekannya, kemudian misalnya nih seminggu lagi ada pertemuan lagi untuk kemudian teman-teman itu mempresentasikan atas hasil penulisan sementara, kira-kira begitu. Nah, dari itu kemudian nanti Mas Yoga juga bisa hadir kembali untuk paling tidak mereview lah, kira-kira begitu. Atas apa namanya, atas penulisan sementara kita ini kan berasal dari 3 kabupaten yaitu Pekalongan, Brebes dan Pemalang. Nah, nanti paling tidak ada 3 produk hasil policy brief yang dihasilkan dari 3 kabupaten itu. Nah, itu tawaran sih sebenarnya. Kemarin sudah saya sampaikan kepada Mas Yoga. Jadi tidak hanya selesai di ini saja, tapi nanti ada lagi untuk spesifik mendiskusikan masalah hasilnya. Cuma kan belum secara teknis disampaikan berapa durasi waktunya untuk penulisan ini kayak begitu, Mas. Baik. Itu tawaran yang sangat menarik dan saya yakin teman-teman yang lain juga mendukung. Soal waktu nanti masih bisa dirembuk lagi di grup, tapi bahwa akan ada tindak lanjut ya. Kalau saya boleh usul nanti setelah ini yang paling dekat berarti mungkin Mas Yoga bisa menampilkan yang di slide tadi yang terakhir itu, Mas. Oke Mas, benar. Yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu loh, Mas. Ya, ini Mas. Nah, betul. Nah, jadi yang diskusi mulai ini saya kira nanti ada baiknya ya nanti sambil tidur atau pokoknya dalam 1-2 hari ini teman-teman itu ngumpulin ini dulu atau mencoba menjawab ini. Nah, itu terus di-share di grup. Nanti dikoordinir oleh Mas Direktur untuk nanti bisa biar Mas Yoga juga bisa membaca arah atau gambar besar dari ininya. Gitu ya. Oke Mas. Atau ini Mas, kalau enggak juga mungkin mungkin paling enggak dari ini, setelah itu mungkin bikin outline-nya dulu aja lah misalkan. Betul. Ya. Terus data apa yang bisa disisipkan di mana, ini mana yang dicari. Tapi yang pasti paling enggak satu yang harus sudah dilakukan adalah dia isu apa yang mau diambil gitu loh. Misalkan kalau undang-undang desa itu kan besar, nah itu
paling enggak dia sudah punya, oh ini, jadi dia sudah bisa akan menurunkan ke tahap selanjutnya.